Syukur Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti
seperti seorang hamba yang berdiri di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu, ciptaan tangan-Mu, milik kepunyaan Allah, berdiri di hadapan Engkau ya Raja, membawa seluruh keberadaan kami, persembahan kami buat Raja Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya nama yang kami panggil di tempat ini, yang kami tinggikan, kami agungkan, kami besarkan, kami muliakan. Dalam nama Yesus kami menolak setiap hal, apapun itu yang bukan dari hati Bapa buat kami. Dalam nama Yesus kami menerima segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, pemulihan yang mengalir dari hadirat Allah, dari surga, turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, yang di rumah juga merasakan sama seperti yang kami rasakan di tempat ini. Sebab Allah Maha hadir bagi kami semua. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Mari berdiri bersama-sama. Yang terima ikut tepuk tangan sama-sama. Kami datang Tuhan membawa pujian buat Tuhan dari hati kami. Syukur kami dari hati yang paling dalam buat kekasih jiwa kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama nyatakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you have. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that
betapa Tuhan mengasihi kita, siapakah kita di hadapan Tuhan? Mari renungkan hal ini bersama-sama. Tuhan begitu dahsyat. Tuhan yang begitu besar. Dia mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu semua. Tanpa syarat. Mari nyatakan sama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Saat kita menyanyikan lagu ini, sesungguhnya kita berdiri di hadapannya dan menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan.
atas segala Tuhan. Kau raja bagi bangsa ini. Kau raja bagi kota ini. Kau raja bagi hidupku. Yes, God. Gak ada yang lain. Only you, Jesus. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Kan kami tinggikan, kan kami agungkan nama-Mu Yesus di Tuhan Yesus, Engkau sangat dimuliakan di tempat ini. Mulut kami menaikkan pujian bagi kami, hati kami menyembah Engkau. Kami suka menyembah Engkau. Hadirat-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk lahir, mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih kami masih ada di hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal. Selamat
bersenang-senang. Are you happy? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau berbagi tentang tema ini, sebetulnya tema dari PGI. Dan kalau saudara ada orang bertanya, GSJA termasuk PGI? Iya. Kalau nggak salah keanggotaannya urutan 81 atau 82. Saya nggak hafal ya. Jadi kalau misalkan saya pernah diundang khotbah di salah satu gereja, tapi sebelum saya berkhotbah di sana saya ditanya dulu, apakah Gereja Sidang Jemaat Allah termasuk anggota PGI? Ya. Jadi kalau saudara ditanyain GSJA termasuk dalam anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Judulnya adalah Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Jadi kita sedang bicara tentang persaudaraan. Ya, saya ingin kita semua ada di sini dan mendengar bagian firman Tuhan ini. Karena ini kan kita semua, ini nggak ada tamu. Apakah ada tamu di sini? Ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat indah. Amat sangat indah, luar biasa. Tentang persaudaraan. Saudara pasti tahu alasan kenapa muncul kesepakatan yang membuat tema ini. Tentunya adalah karena situasi ya di tanah air yang jauh dari persaudaraan. Ya, saya ngomong saja ya. Gara-gara mengucapkan selamat Natal aja itu bahasannya nggak kelar-kelar. Tapi di sini tenang-tenang aja, ya kan? Nah, saya mau mengatakan, entah nanti sampai di mana, saya mau ngomong, jikalau mengucapkan Natal membuatmu berbuat dosa dan masuk neraka, say nothing. Jangan katakan apapun kepadaku. Karena aku ingin engkau masuk surga, syukur-syukur bertetangga dengan saya. Lalu engkau mengatakan, maafkan saya karena kemarin gak ngerti. Do you understand? Saya gak kepingin kamu pergi di neraka. Saya ingin kamu masuk surga. Nih gelem tak tunjuk ke jalan nih. Nih wis ngerti dalan nih. Wis ra mungkin padu. Ya toh? Jadi kalau mengucapkan Natal itu berdosa bagimu. Bukan bagi saudara, bagi beliau. Are you here? Jangan katakan apapun. Apakah karena engkau takut kehilangan bidadari? Bidadari itu punya ekor apa enggak? Saya enggak tahu. Secantik apa? Please. Saya bukan bidadari. I am a princess before the world created. Sebelum dunia ada, saya sudah jadi princess dari kerajaan Allah. Saudara juga dong, kasih tepuk tangan. Sampai sedemikian sibuknya engkau, seolah-olah engkau adalah panitia penyambutan acara masuk surga. Sebetulnya aku gak apa-apa kalau engkau panitia, saya tamu, ya. Lebih keren siapa? Kau melayani aku waktu aku masuk surga. Gak apa-apa kamu jadi panitia, gak apa-apa. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sebetulnya saya tidak maksudkan untuk saudara. Tapi supaya saudara dan saya tahu di mana posisi kita berdiri. Jangan bertengkar demi surga. Say yes? Ya, gak usah bertengkar demi surga. Sayangnya nanti sore saya gak khotbah. Tapi saya harap khotbah saya direkam lalu dibagikan lagi. Khotbah ini penting dari semua khotbah yang sudah saya khotbahkan. Khotbah hari ini adalah persiapan untuk kita masuk di tahun yang baru. Jadi lebih baik, lebih maksimal, ya kita lebih oke, terutama dalam hal persaudaraan. Jadi tolong mungkin dimasukkan juga di grup, ya saya juga mengatakan mungkin kepada Pak Sani tolong supaya jemaat yang melayani di luar, entah parking, entah apa, tolong diatur supaya mereka bisa ikut ibadah. Kalau mereka sama sekali tidak ikut ibadah, kenapa mereka jadi orang luar bagi kita? Ya, jangan ya. Jadi mereka juga bisa ikut menikmati firman Tuhan.
Kalau cuman parking sebetulnya banyak orang bisa parking ya. Jadi pastikan bahwa semua jemaat, semua pendeta karena kurang mendengar informasi ini nggak tumbuh saudara ya. Jangan dikira udah jadi pendeta jadi sudah jadi ahli Taurat ya, semua harus belajar. Nah, justru saudara tidak bisa sampai di atas kalau tidak belajar dari bawah. Setuju? Amin ya. Nah, jadi kita semua harus belajar tentang bagaimana kasih Kristus itu dapat membangkitkan semangat persaudaraan. Sudah lihat gambar ilustrasinya menarik sekali. Jadi saya setuju, bagi saya itu ya, saya mau tinggal dengan siapa, hidup dengan siapa, asalkan spesiesnya masih manusia, belum gorila, bukan badak, bukan kuda Nil, saya bisa. Saya harap saudara juga bisa ya. Amin ya, tinggal dengan kuda Nil. Saudara kan juga punya kucing, punya anjing yang dipelihara, yang tidur, yang dikeloni. Sama anjing kucing aja nggak padu. Karo wong kok yor eneng-eneng wae. Ki wis nesu karo aku iki. Baca sama-sama 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ya. Jadi lemnya itu adalah kasih ya. Kalau orang pacaran atau menikah itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Tepuk angin gak bunyi ya, harus dua-duanya. Sini sayang, nih situ nesu, musuhi terus ya raiso juga saudara. Harus sama-sama. Kenakan ya, istilah kenakan itu seperti kita memakai baju. Pakailah itu di badanmu, di hidupmu, di pikiranmu. Pakai itu ya, itu lem, perekat ya, yang mempersatukan. Kenapa kita bisa hidup sebagai saudara? Karena kita satu leluhur, bukan hasil evolusi. Say yes? Kita ini leluhurnya sama. Papa, mama, kakek, nenek, buyut kita itu adalah Adam dan Hawa. Sama, kasih tahu yang lain. Harus sering-sering diingetin. Lo itu bukan hasil proses evolusinya Darwin. Lo itu sama aku kakek buyutnya sama lo. Nggih? Amin? Sama. Harus sering-sering diingatkan. Karena saya cerita lagi. Kan ini direkam, saudara dengar nggak apa-apa, orang lain dengar nggak apa-apa, ya. Saya mempunyai seorang pasien, dia memakai kerudung, dia menemui saya di klinik. Lalu saya konseling dia dan saya tahu bahwa saya kira umurnya sudah lebih dari 30-an. Dia sudah lulus sekolah, dia sarjana, tetapi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Anak tunggal. Jadi dia bergumul bagaimana caranya dia bisa menghidupi orang tuanya. Jadi saya bilang setiap pagi saya akan telepon kamu. Saya tunggu dia selesai sholat subuh. Ya, antara jam 4 itu sholat apa namanya, tapi setahu saya subuh. Ya. Dan saya nunggu dia, kalau saya telepon terlalu cepat dia tidak jawab, saya berhenti, saya tahu dia sedang sholat, saya tunggu. Lalu ketika dia selesai dia akan kirim pesan, saya sudah siap berdoa. Lalu saya angkat telepon, kami berdoa. Doanya adalah 2. 1 untuk pekerjaan, 2 untuk dapat jodoh. Ya, yang mau jodoh tangi iso telepon aku tak dongake. Tangi awan jodohnya yo awan, keawanan di awan-awan. Tangi iso. Sebab kalau misalkan saya di antara 3:30 sampai jam 5 itu tuh jam saya doakan orang-orang. Saya telepon, kami nyanyi di telepon lalu saya doakan. Ya. Tapi ada juga jemaat biasanya prioritasnya adalah orang sakit. Tapi ada juga yang saya hubungi berkali-kali nggak bisa. Ya, berarti belum mendapatkan anugerah dari saya, maksudnya dari Tuhan mah dapat, ya kan? Jadi ketika saya sudah lewatin kemudian orangnya telepon lagi. Saya lewatin aja, tunggu besok. Ya, itu anugerah dari saya. Dari Tuhan mah sepanjang waktu, ya. Jadi kemudian balik ke sana, saya doakan dia. Dia ikut tes P3K, gagal. Saya liatin nilainya. Saya tahu itu
Gampang-gampang susah. Saya tahu anak-anak Pak Sakeus itu tesnya itu nilainya 300-an aja nggak lulus. Saya liatin dia 280 dan ada yang lain nilai wawancara 37 ya. Nah, kemudian dia bilang ke saya, cita-cita saya dari kecil adalah menjadi guru. Saya itu pengen mengalihkan dia, sudahlah. Kau lupakanlah jadi guru, yang penting punya gawean yang mapan. Ngono loh, tiap bulan digaji, progresnya baik. Tapi dia ingin jadi guru, sudah tahu nggak? Saya doain wanita muda ini sama nangis. Dia nggak nangis, saya nangis. Kenapa? Saya kasihan sekali. Saya pikir orang tuanya sudah tua, nanti ngerawatnya gimana? Siapa yang ngerawat? Siapa yang ngerawat orang tuanya? Jadi saya memohon kepada Tuhan, saya bilang, oh Tuhan, tolonglah saudara saya ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dan satu hari, pagi-pagi saya dapat pesan itu, lulus P3K, diterima jadi ASN. Saudara ngerti nggak? Dia bukan Kristen, tapi saya mengasihi dia seperti dia anak saya. Karena Yesus ada di hati saya. Say yes. Kasih Allah itu unik, luar biasa. Mengasihi tanpa pandang bulu. Nah, dia berhasil. Tinggal satu, berdoa untuk dapat jodoh. Kita ini leluhurnya satu. Nah, sekarang saya ngomong, satu gereja. Kakek buyut kita satu. Kita itu kalau naik pesawat pergi bepergian, yang berikut adalah kita tujuannya cuma satu toh, ke surga toh. Semua orang pengen, agamanya apa? Pengennya ke surga. Gak ada yang gak pengen ke surga. Tujuannya sana toh. Loh, kita itu kalau misalkan naik pesawat ke Surabaya, ke Jakarta, tujuan satu, kita duduk dengan orang yang kita gak kenal toh. Ya bisa aja dia seorang yang mau ngebom, dia mau apa, tapi apa persoalan? Mungkin dia duduk jejeran dengan saya. Kok bisa tenang? Mosok kita satu keluarga kayak gini kok gak bisa anteng, gak bisa rukun, itu kenapa saudara? Kita ini punya tujuan yang sama ya, kasih tahu ya. Surga bukan warisan nenek lo. Oke? Kalau surga itu warisan nenekmu, kakekmu, tunjukkan bukti sertifikatnya kepada saya. Otentik. Anda kalau bicara juga, saya bicara pakai data. Sekarang tunjukkan bukti. Kau punya data bahwa kau punya sertifikat surga. Sudah investasi berapa di sana? Apakah nenek moyangmu punya kapling di sana? Jadi kalau kita bertengkar soal tempat di surga, saya beritahu, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Selesai, berantem buat apa? Demi surga. Nggih? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita biasa aja. Kau bukan tuan tanah di sana. Saudara bisa jadi tuan tanah di Klaten. Terserah, bejomu. Punya banyak tanah, bejomu. Selamat. Selamat untuk saudara. Tidak merugikan orang lain, juga tidak menguntungkan orang. Benar Bu? Ibu punya tanah 1000, apa menguntungkan saya? Enggak. Ya ada untungnya bagi saya. Selamat untuk ibu. Selamat untuk bapak. Kita di sana bukan tuan tanah. Jadi jangan ngehaki apa-apa. Bukan siapa yang paling berhak. Karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ibu Sarah mau bawa kita kemana? Ya kemana-mana lah kita pergi ya. Tapi kita mulai dari sini dulu ya. Oke ya? Ya. Supaya Indonesia ini damai. Saya syukur kepada orang Kristen tidak pernah bertengkar urusan surga. Tetap tenang karena kan sudah ada tempatnya. Sudah dibangun ya. Kalau orang meninggal ada yang bilangin, oh rumahnya sudah jadi. Keliru saudara, nggak ada catatannya rumah baru dibangun terus jadi. Enggak, sudah ada. Halo? Emangnya kekurangan tukang jadi bangun punya
Bu Honi dulu, terus nanti bangun diurut. Enggak Pak Bejo sudah punya juga. Tapi mengenai pulang terserah beliau, ya kan? Jadi kalau saudara para pendeta berkhotbah karena rumahnya sudah siap, jadi bukan itu alasannya. Waktunya aja yang sudah tiba, ya. Oke ya? Amin. Ojo ngarang-ngarang dewe. Ya, ojo ngarang-ngarang dewe. Karena dia mati karena rumahnya sudah siap. Sopo sing ngarani? Tulisannya di mana? Enggak, memang udah waktunya. Mengenai rumah semua sudah selesai. Apa Tuhan kewalahan? Jadi buatnya nyicil. Wong dia berfirman ada, ya enggak? Jadi nanti kira-kira 2 minggu lagi Sarah mau pulang, baru tukang-tukang ribut bikin, kurang ini WC-nya kurang bagus, dia kalau WC harus jongkok ya. Enggak. Semua sudah tersedia. Sampai di sini kita tenang saja. Jadi biarlah orang lain berisik, kita tenang karena tidak ada masalah dengan ini. Jalan ke surga itu sempit. Bilang sebelahnya, kuruskan badanmu. Semua agama mengatakan jalan ke surga itu sempit. Hey, stop berisik, kepleset tau enggak? Jalannya sempit pakai berisik saudaraku. Pakai padu. Ya kepleset jatuh loh ya. Udah jangan ribut. Jalan ke surga itu sempit. Nih firman Tuhan mengatakan ya. Ini terjemahan yang lain ya. Tapi baca terjemahan agak sederhana. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sempit karena pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu lebar dan lapang. Banyak orang yang mengambil jalan itu dan pintu dan jalan yang menghala. Maksudnya apa? Kehidup, membawa kehidup sejati itu sempit dan susah. Hanya sedikit orang yang mendapati jalan itu. Jalannya sempit, stop. Dan saya mau katakan jalannya adalah Yesus. Syukur kalau orang mengetahui ini. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mau ambil jalan pintas, jalan alternatif, come on, silakan saja. Tapi nyampe apa enggak ya? Sampai di sana dibukain apa enggak? Kasihan deh lo. Mau jalan alternatif silakan. Mau lewat siapa-siapa monggo. Tapi nyampe apa enggak ketahuan. Ini udah jelas. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai. Baca sama-sama. Jangan bertengkar dengan orang lain karena mereka mengambil jalan berbeda. Terserah, ya. Karena kita tidak bisa. Sudah tahu keselamatan kan anugerah, ya. Jadi ketika ada orang memang dia nggak mau, ya sudah. Itu anugerah. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Aku wes bengok-bengok, manggilin kabeh wong. Kamu nggak ngerti aku ngomong apa. Aku sudah teriak-teriak manggil banyak orang. Tapi kalau dia nggak mau ya sudah. Keselamatan itu anugerah bu. Nggak bisa dipaksa. Nah ini dia yang penting. Ini masuk ke dalam, ke rumah sendiri. Bagaimana caranya kita menjaga persaudaraan, kasih persaudaraan dalam pernikahan, dalam keluarga, ya. Gimana cara menjaganya? Ya, saudara jangan berharap mengubah pasangan hidup saudara. Tidak mungkin. Ya, oke? Jangan berusaha sia-sia. Saya tanya, lo sendiri berubah tuh bisa enggak? Kalau gantian dia bilangin, aku pengen kamu berubah. Bisa enggak? Jujur saudara, enggak bisa. Kalau kita suruh orang berubah, emangnya kita sendiri mengubah diri kita bisa? Tuhanlah yang bisa mengubah manusia. Say yes, Tuhan yang mengubah hati orang. Dalam Kristus, siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang mengubahkan kita? Tuhan mengubahkan kita dari dalam. Jadi belajar untuk menerima perbedaan di dalam pernikahan saudara. Saya itu ya kadang-kadang nyoto sendiri itu sering.
Kadang-kadang baru sering, sakjane ya sering. Kalau dari Menara 5:30 saya suka pergi Soto Sop Legend. Tahu ya? Bawa pohon mangga, isor pelem. Nah, saudara, mungkin kalau saudara orang lihat saya mungkin dianggap aneh ya. Saya di sana makan sendiri di luar. Lah kenapa? Orang barangkali kok enggak rukun sama bojone. Ora, jam tidurnya yang beda, jam bangunnya yang beda. Dia tidurnya jam 12 ke atas. Saya jam 7, jam 8 udah tidur. Jadi jam 2:30, jam 2 saya bangun. Mereka baru pergi tidur. Kan kasihan toh. Jadi waktu kalau saya keluar, saya sering bilang, bobo ya sayang, bobo ya, bobo ya. Lalu saya pergi. Biarin aja, jam tidurnya kan beda. Tadi malam mereka pergi lupa bawa kunci, tahu enggak? Saya sudah kunci semua. Lalu saya tidur. Pagi saya nemu panggilan tak terjawab dari Pak Daniel 2 atau 3 kali. Saya baru dapat cerita sama Mas Dion ya. Terkunci, tidak ada yang bisa masuk. Lalu mereka bilang, siapa berani membangunkan Bu Gembala? Semua bilang, gak berani. Sejane aku ya apa-apa, cuman krungu ya. Karena gak dengar saudara. Saya gak tahu caranya, ceritanya belum selesai. Gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam rumah tadi malam ya. Kita belajar menerima perbedaan dan menghargainya. Menghargai perbedaan. Kenapa saudara? Karena sejak awal manusia diciptakan itu beda. Beda jelas-jelas beda laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Freddy, Hawa dan Fitri. Adam dan Hawa. Berbeda saudara, semuanya beda. Tapi saya tidak kasih tahu perbedaannya. Waktu saudara yang muda-muda menikah, itu khotbah pernikahan. Wah itu memang secara keilmuan memang beda saudara. Perempuan dan laki-laki itu sebetulnya cantik dan ganteng itu cuman tergantung satu huruf. Ya. Perempuan cantik kalau dicabut C jadinya apa? Antik. Laras nggih? Nah terus laki-laki yang ganteng dicabut lagi L-nya jadinya apa? Aki-aki. Berbeda sejak mereka dijadikan. Sudah berbeda. Jadi jangan mau disama-samain. Saudara menerima perbedaan. Baca sama-sama 3. Bagaimanapun taman dengan beraneka bunga jauh lebih menarik daripada hutan dengan satu jenis pohon saja. Setuju ya? Kalau saudara pergi ke negeri Belanda pada bulan April, saudara akan datang di satu kota namanya Keukenhof. Kota itu ada taman nasional tulip. Bunga tulip dari berbagai varian warna, lautan bunga. Aduh, rasanya mau bikin kemah di situ. Tidur di situ. Indah sekali. Taman beraneka warna itu indah daripada hutan dengan satu jenis pohon. Demikianlah hidup dalam perbedaan. Kalau kita bisa menerima, memahami dan menghargai, itu luar biasa. Karena kita mempunyai pilihan-pilihan yang berbeda. Pilihan-pilihan kita itu juga akan menentukan pencapaian setiap orang. Ya kan? Saya berkhotbah kayak gini ya terserah saudara menerima syukur. Enggak menerima ya matur nuwun. Ya kan? Tapi nanti aplikasinya juga akan membuat perbedaan sendiri di dalam hidup kita masing-masing. Jadi kita punya pilihan. Kita melihat seseorang yang sukses, ya kita nonton Mbak Priscilla nyanyi melengking. Sudah tahu ringtone-nya orang itu juga beda kok. Saya suruh nyanyi di ringtone-nya, dia rekoso. Gak mau, serak. Ringtone itu saja beda. Belum kita bicara tentang bakat, kecenderungan, talenta, karunia. Roh Kudus satu tetapi memberikan kita talenta yang berbeda. Oke? Jadi kalau kita nggak bisa seperti dia, jangan sakit hati. Jangan bilangin, please jangan bilang, Priscilla lagi. Apa nggak ada orang di gereja ini? Lah lo lagi, lo duduk di situ lagi. Bosen tahu lihat lo di situ terus. Lo nggak mau datang di sini, itu loh saudara ya.
Kok dia lagi. Loh kamu aja duduk di situ lagi. Kamu diajak pelayanan gak mau. Orang lain pelayanan dicacat. Gimana gitu loh saudara. Kalau saudara lihat seorang yang sukses dalam bisnisnya, itu tidak mudah dia bisa ada di sana. Benar ya saudara ya? Kita tidak berhak cemburu dengan mereka. Nanti setelah Natal kita nyate, rusa. Ini Pak Yuli pandai memberikan PHP-in kita ya. Pemberi harapan palsu. Tapi kalau saya bilangin dia itu multi talent, saudara setuju nggak sih? Iya memang benar, iki yang bikin dia gratis saudara ya. Pohon Natal itu yang bikin dia juga gratis juga. Iki kalau beli di mall berapa harganya? 3 juta, 4 juta mahal ya kan? Setinggi ini tapi itu ada orang yang bikin gratis. Lo bisa apa enggak? Kasih tepuk tangan untuk Pak Yuli. Lo mau punya talenta sebanyak dia, tapi lihatlah tubuhnya kurus dan pucat karena sering begadang. Itu saya sudah nggak bisa lagi menghentikan dia, memang sudah dipatron kayak gitu. Saya nggak bisa bilang, saya bilang, kau pulang tidurlah, nggak akan bisa. Selalu seperti itu. Saya tahu teman saya liatin dekorasi ini kemudian telepon saya. Bisa nggak aku dapat dekorasi kayak di gerejamu? Bisa. Saya hubungi siapa ya? Saya kasih nomor Pak Yuli. Saya nggak tahu udah dihubungi apa belum. Ini semua barangnya kelihatan skillful. Ini dibuat oleh tangan itu. Jadi ketika saya mengatakan ini, sudah bilang, apalagi Pak Yuli lagi. Kamu tuh orang atau makhluk ya? Saudara tahu waktu saya muda saya itu galak. Sekarang enggak ya? Enggak galak. Waktu saya muda kalau orang ngomong di belakang kepala, seperti saya ingin memecahkan kepalanya. Saya cari bener. Bu Ana, tak golei tenan. Kamu ngomong di batang hidungku aku terima. Ini di belakang, sembunyi di mana aku cari. Itu enggak fair namanya kalau ngomong di belakang. Ya kan, ngomong di depan. Tapi sekarang saya dirasani di belakang. Saya bilangin sudahlah, itu hanya mempertegas posisimu bahwa kamu memang di belakang kok. Lo ngomong terus supaya tinggal di belakang terus. Kita lihat orang sukses bisa beli mobil baru, rumah baru. Tolong, saudara tahu. Ini masalahnya ini loh, nanti saya tunjukin. Ini sangat bahaya sekali. Tapi baca dulu ayat ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia-karunia itu melengkapi. Waktu Mbak Priska mimpin pujian, saya bertanya dalam hati saya, maaf ya, jangan meninggikan dirimu ya. Tapi saya bertanya gini, adakah seseorang yang bisa melakukannya seperti itu? Karena dia sangat profesional cara menyanyinya. Betul setuju saudara? Saya ngomong yang kelihatan aja. Saya ini maaf ya gak bisa menyembunyikan apa yang ada di hati saya. Jadi saya kalau lihat apa-apa itu ya selalu suka impulsif ya. Jadi bisa langsung. Saya lihat apa itu saya ngomong gitu aja. Ya mereka punya karunia. Orang sukses itu banting tulang saudara. Kalau dia sudah ada di puncak. Saudara kemudian sirikin dia, kau itu makhluk apa bukan? Kau tanya dia, tadi pagi saya bilangin, Murah Jaya itu sukses, tapi kau tahu hidupnya seperti apa? Dia bayar dengan operasi ginjal, iya enggak? Benar enggak? Dari muda pekerja keras, kerja mati-matian, sampai dia mengorbankan ginjal. Mau saudara? Mau? Punya kekayaan seperti beliau tapi kerja seperti beliau? Saudara jangan mimpi di operasi ginjal. Saya diceritain tuh medeni saudara. Itu orang tahan sakit. Gak pernah cengeng tapi cerita di operasi itu ngeri. Bolak-balik sakit, belakangan sakit. Tadi pagi saya cerita ini beliau ada di situ. Ya. Terakhir masuk rumah sakit. Saya difoto kakinya keroak. Bolongnya besar. Saya lihat fotonya karena yang dikirimin istrinya cuman ada di saya dan ada di istrinya.
Karena penyakit orang itu juga rahasia ya. Jadi seperti saudara-saudara saya ingetin kalau ada orang meninggal jangan foto mukanya lalu parkir di sosmed. Ora sopan saudara ya. Masa kita layat orang kemudian foto itu mukanya yang lagi miring-miring. Jelek kan, kalau saya udah mati jangan difoto pada saat les. Saya juga nggak tahu bentukku seperti apa. Tapi tunggulah sampai orang sudah make up saya cantik lalu difoto baru dipasang di sosmed ya. Janji loh ya. Saya lihatin beliau, saya hopeless. Itu dokter yang mau operasi itu gimana dari jari ini ke jari itu sedangkan bawah kaki itu keroaknya besar kayak bibir sumur besar saudara. Nyali saya itu ciut. Saya bilang kepada beliau, Pak, ngucapin nasarmu kepada Tuhan. Dia ngucapin nasarnya kepada Tuhan, didoakan, dia kembali sehat, lalu dia bayar nasarnya kepada Tuhan. Karena kondisinya itu sudah benar-benar nol. Sudah tidak memberi pengharapan. Kalau orang sukses ada harganya saudara. Kalau engkau tiap hari main TikTok berharap jadi kayak itu. Mimpi kali tangi ojo. Tidak boleh saudara cemburu dengan orang. Nah ini saudara, persoalannya ada di sini. Kalau semua tidak hadir lengkap, minggu depan saya khotbahkan khotbah ini lagi. Kira saya pengen kita semua dengar khotbah ini lalu kita berubah ya. Ya ini penting sekali saudara. Supaya kita jadi lebih besar. Yang kedua adalah jangan iri hati. Iri hati itu enggak kelihatan. Cuma bisa dirasa. Lalu diaplikasikan. Contohnya gini, waktu saya muda, kalau orang cerita tentang pendeta-pendeta yang besar, saya rasanya sepertinya pengen ganti topik. Do you understand? Ya itu adalah iri hati. Sepertinya saya ingin topiknya segera beralih. Karena mendengar tentang orang-orang sukses-sukses, saya merasa kecil, ciut. Saya merasa seperti, lalu saya berpaling ke Tuhan. Tuhan, kok saya begini? Saya merasa kecil tidak berarti. Tapi saya sudah sembuh lalu saya bisa mengatakan ini. Sekarang saya bisa mendoakan pendeta-pendeta besar-besar itu. Dengan tulus hati saya doakan supaya mereka dilindungi. Supaya mereka tidak jatuh. Supaya keluarga mereka diberkati. Dulu enggak. Begitu cerita tentang sukses orang-orang saya langsung ciut rasanya sedih. Apakah engkau seperti itu ketika kita mulai ngomong tentang seseorang yang berhasil di sini? Apa yang sudah pikirkan? Rasanya pengen ganti topik. Sudah itu. Kemudian saudara paling senang kalau orang itu kepleset. Nah, terus keplesetnya dia itu dibahas. Nah, kita ikut komen. Karena dengan cara itu kita menarik mereka turun sampai di posisi kita. Dan kita rasa tidak ada saingan. Benar ya? Ya, ikuti terus karena ini sangat berbahaya. Karena sebetulnya kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa menerima diri kita sendiri, bisa menerima, mengakui orang lain. Karena kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saudara. Ya, baca 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tulang saudara tidak benar-benar busuk, tapi saya sudah tahu orang yang mengalami kanker tulang. Itu obah siti sakit, gerak siti sakit, lurus terbujur gak boleh disentuh. Lo ngerti gak orang iri hati itu selalu sakit dengan suksesnya orang lain. Sono yang senang sini makan hati men. Sono yang happy di sini kalang kabut. Golei konco di gorasani gibah. Newes gibah senengnya minta ampun. Ya mulai memeriksa hatinya masing-masing. Kadang-kadang saya berpikir kenapa ya orang suka berbicara dengan seseorang tidak suka berbicara dengan seseorang. Kenapa? Karena kalau orang mau gibah itu tidak bisa sendiri. Harus ada teman. Ya. Halo? Benar ya? Mau bahas itu kan tidak bisa sendiri. Jadi bagi saya, kamu yang membahas, temanmu yang dengarkan,
kalian berdua sama-sama konyol bagi saya. Ya, aku cuma dengar. Dia mau datang cerita ke kamu aja menunjukkan bahwa kamu kualitasnya seperti apa. Ya kan? Dengan saya mau cerita, mau rasani orang dengan kamu. Dan kamu dengar, kamu menikmati. Menunjukkan bahwa kualitasmu sama dengan aku. Kira-kira masuk akal? Masuk akal? Ya kan? Ya. Aku mau cuman jadi tempat curhatan. Nah itu dia. Kalau sampai sudah bilang ke saya, aku ini tempat curhatannya wong-wong. Nah aku curiga dengan kamu yang jadi tempat curhatan. Bukan orang yang curhat. Kamu itu yang senang dicurhati itu. Berarti kamu kualitasnya kurang lebihnya sama. Tapi seorang yang iri hati, tulangnya itu busuk. Bukan busuk dalam arti harfiah, tetapi lemah, tidak ada kekuatan. Seorang yang iri hati tidak bisa maksimal, tidak bisa mencapai hal-hal besar, tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, yang berdampak. Karena tidak ada kekuatan, dia orang lemah, hatinya lemah. Karena hatinya dipenuhi dengan iri hati. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Sudah cukuplah. Kalau di gereja ini ada iri hati, mesti ada kekacauan. Jadi yang diberesin bukan kekacauannya, iri hati itu yang diberesin, oke? Nah, di mana-mana tetap ada masalah sebetulnya. Waktu saya masih ada di Sasando, siaran kota di atas gunung, ada orang bertanya, karena itu 1 jam jadwalnya saya kasih firman Tuhan 20 menit, sisanya adalah tanya jawab lalu doa. Banyak pelanggan saya di sana. Kemudian seorang bertanya, tapi apakah ada gereja di dunia ini yang tidak ada masalah? Saya bilang ada. Dia bilang, di mana? Kasih tahu dong. Saya bilang enggak, saya enggak mau kasih tahu. Lah kenapa? Sebab kalau aku kasih tahu lalu kamu pergi ke sana, masalah terjadi. Karena lo adalah biang kerok. Lo masalah itu sendiri. Lo pergi kemana? Pecah perang Bratayuda. Gara-gara lo. Gitu ya. Berbahagialah mereka yang membawa damai sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah baca 1, 2, 3. Malaikat yang cemerlang jatuh menjadi setan karena iri hati kepada Tuhan dan ingin menjadi sama. Setuju saudara? Karena pengen jadi sama dengan Tuhan. Udahlah saudara, jangan pakai baju orang lain lah. Oke ya, saya suruh pakai bajunya Mbak Arini nggak bisa. Saya jadi rok mini sampai di sini. Gak bisa. Jangan pakai baju orang lain. Setiap kita running on our own race. Saudara berlari di jalur saudara, di pertandingan saudara, perlombaan saudara. Jangan niru orang lain. Oke? Amin? Mau ngomong apa? Malaikat aja bisa jadi setan. Terus no. Kita nggak bisa jadi setan. Cuman kelakuan kayak setan. Nera bertobat. Saul ingin membunuh Daud karena iri hati. Ini jelas-jelas saudara. Jadi spiritnya itu membunuh. Tidak membunuh secara fisik tapi membunuh karakter orang. Dengan menjelek-jelekan, ya saudara sudah pernah tahu bagaimana kami juga difitnah, ya, dan sosmed itu gila banget, dan itu benar-benar membunuh karakter tanpa bukti. Ya, Mbak Desi tahu itu ya, Mbak Desi salah satunya adalah saksi yang saya suruh rekam dari sumbernya. Tapi itu berita sudah spreading out kemana-mana. Ih, ngeri saudara. Karena iri hati, dia berusaha sepanjang tahun-tahun pekerjaan jabatannya sebagai raja, nggak ngapa-ngapain selain daripada berusaha bagaimana caranya menyelesaikan Daud. Tapi kalian lihat, kau tidak akan berhasil melakukan apapun kepada seorang yang sudah ditetapkan untuk diberkati oleh Allah. Kasih tepuk tangan.
sia-sia 2 tahun, berapa tahun saya lupa berapa tahun. Bertahun-tahun Saul sejak dinobatkan setiap hari siang malam berusaha untuk membunuh Daud. Dia tidak ngurus pemerintahannya, dia tidak mikir BPJS, dia tidak mikir tentang segala sesuatu. Tapi setiap hari dia keluar berkeliaran di padang, di hutan hanya untuk mengejar satu orang. Tapi akhirnya jadi raja juga. Kenapa? Sia-sia. Kau musuhin orang yang sudah ditetapkan diberkati, kau hanya buang waktu dan buang energi dan tidak akan berhasil, tetap jadi raja juga. Herodes ingin membunuh Yesus karena iri hati, tersaingi. Dia merasa ada yang menyaingi. Apakah saya pernah mengatakan bahwa pengurapan tidak bisa ditiru? Tuhan memberikan porsi kepada setiap orang, ya. Jadi saudara jangan merasa tersaingi dengan siapapun. Kita baca ayatnya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku. Aku akan datang menyembah dia. Apa dia sampai menyembah Tuhan? Tidak. Karena apa? Iri hati. Kalau sudah baca dalam konteksnya waktu berita itu, waktu orang Majus masuk istana, gemparlah Herodes dan seluruh istana. Wow, ada raja, ada saingan. Lalu dia bilang, koe lungo, amat-amati, bentuknya kayak raja apa enggak? Apakah ada pengikut-pengikutnya di belakang enggak? Rencananya kapan dinobatkan itu anak jadi raja? Ya, kalau sudah siap biar aku pergi menyembah. Tapi dia tidak ada niat menyembah. Buktinya apa? Setelah orang Majus tidak kembali melalui jalan yang sama. Kemudian dia bilang, mateni kabeh. Mateni kabeh itu apa? Bunuh semua bayi 2 tahun ke bawah. Dengan maksud biar Yesus juga selesai. Tapi saudara lihatin di bawah ancaman. Yesus Kristus bayi ini luput. Kenapa? Karena rencana Allah tidak bisa digagalkan. Dan saya ingin mengatakan satu hal. Baik Saul, baik Herodes sakit jiwa. Benar enggak? Saya enggak fitnah. Benar-benar sakit jiwa loh. Orang yang menyimpan iri hati itu sakit jiwa. Itu gangguan jiwa saudara. Saudara mesti seharusnya pergi ke klinik. Saya tolong saudara. Biasanya itu tidak confidence. Kenapa tidak confidence? Ada latar belakangnya. Ada trauma di masa lalu. Ini harus ditolong saudara. Kalau diterus-teruskan, sangat mungkin bisa jadi seperti itu. Niatnya hanya adalah mengakhiri, membunuh, menghancurkan. Dan dua-dua tokoh ini sama-sama sakit jiwa. Bukan 2, 3. Lucifer juga sakit jiwa. Kenapa? Karena otaknya sudah dihancurkan. Waktu keturunan manusia itu menginjak kepalanya. Menginjak kepala ular. Kepalanya sudah dihancurkan. Nampaknya sederhana tetapi sangat penting. Saudara terapkan dalam setiap hubungan di keluarga. Di rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja. Amin. Mari kita tunduk kepala.
Kita nyanyi lagu ini adalah lagu yang akan menyusul di posting. Jangan lupa di subscribe ya. Sebab ini progresnya bagus, share. Ini bisa jadi berkat untuk banyak orang. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama aja ya. Hidup bersama sebagai satu keluarga, satu tubuh di dalam Yesus Tuhan. Wartakan kasih di antara sesama, hidup di dalam damai dan kasih Tuhan. Langit dan bumi pasti lenyap, hanya kasih-Nya tak pernah berakhir. Keluarga Tuhan saling mengasihi, bergandengnya tangan kita maju bersama. Bersaksilah kepada dunia, kitalah miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Hidup bersama sebagai satu keluarga, satu tubuh di dalam Yesus Tuhan. Wartakan kasih di antara sesama, hidup di dalam damai dan kasih Tuhan. Langit dan bumi pasti lenyap, hanya kasih-Nya tak pernah berakhir. Keluarga Tuhan saling mengasihi, bergandengan tangan kita maju bersama. Bersaksilah kepada dunia, kitalah miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Kita melangkah maju, satu dalam kasih, satu dalam jiwa, untuk kemuliaan Yesus. Kita melangkah maju, satu dalam kasih, satu dalam jiwa, untuk kemuliaan Yesus. Keluarga Tuhan, mari berdiri bersama-sama, bergandengan tangan kita maju bersama. Bersaksilah kepada dunia, kitalah miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Kitalah miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Kitalah miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui kekurangan dan kelemahan kami. Seringkali kami lupa untuk mengurusi hal-hal yang sederhana,
hal-hal yang nampak kecil tetapi menghancurkan kami di kemudian hari. Tuhan, bersihkan kami, sucikan hati kami, tahirkan kami, agar kami dapat melayani dengan hati nurani yang murni di dalam kehidupan pernikahan kami. Jikalau kami tidak mengejar kepentingan kami tetapi kepentingan pasangan kami, maka kami pasti hidup dalam damai sejahtera. Tuhan, kokohkan kami, kuatkan kami. Berkati gereja ini Tuhan dengan unity, dengan love, peace. Berkati Tuhan nilai-nilai ini. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan setiap hubungan yang retak dan rusak. Pulihkan, kami adalah keluarga di dalam Tuhan. Teraikan firman terbaik di tempat hati kami terdalam. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau tidak berhutang apa-apa dan kami tidak kekurangan apa-apa. Kami mengucap syukur, kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Bersama sebagai satu keluarga, satu tubuh di dalam Yesus Tuhan. Wartakan kasih di antara sesama, hidup di dalam damai dan kasih langit dan bumi pasti lenyap, hanya kasih yang tak pernah berakhir. Keluarga Tuhan saling mengasihi, bergandengan tangan kita maju bersama. Mari berdiri bersama-sama. Kitalah miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Kita melangkah maju, satu dalam kasih, satu dalam jiwa, untuk kemuliaan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kami naikkan syukur kami ya Allah, karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih ada sampai di hari ini. Amin. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami semua datang kepada Engkau dengan segala ucapan syukur kami ya Allah. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami datang dengan doa-doa kami ya Tuhan.
Engkau memberkati bangsa dan kota kami. Amin. Engkau mengasihi bangsa dan kota kami Tuhan. Amin. Engkau melihat setiap pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami ini ya Allah. Engkau memberkati mereka Tuhan dengan tanggung jawab yang sudah Engkau berikan bagi mereka. Amin. Engkau berkati presiden kami Tuhan. Engkau memberkati wakil presiden kami Yesus dengan keluarganya, anak cucu menantu Tuhan. Engkau berkati ya Allah. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk membawa bangsa ini Tuhan menuju kedamaian bersama-sama dengan Engkau. Ya, Kami juga berdoa untuk kota kami yang kami cintai ini ya Allah. Berkati kota kami ini ya Tuhan. Ya, Pakai Tuhan orang-orang yang sudah Engkau percayakan untuk membawa kota kami ini menjadi kota yang damai sejahtera bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Pakai gereja kami ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat di kota kami ini ya Allah. Berkati jemaat-jemaat tempat ini pun juga Tuhan. Pakai mereka ya Allah, pakai mereka untuk selalu menjadi saluran berkat bagi kota dan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba juga menyerahkan Ibu Gembala kami, Ibu Sarah Antoni Tuhan. Berkati beliau, pakailah beliau lebih hari lebih heran. Dan Tuhan selalu melindungi beliau dimanapun beliau berada Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau. Terima kasih Allah Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Pakai Tuhan semua jemaat di tempat ini untuk menjadi berkat bagi seluruhnya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami pun juga ya Allah. Biarlah itu menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk gereja kami dan juga untuk kota kami yang tercinta ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa. Doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman saudara.